Saudara-saudara, di dalam filsafat Greka, Plato mengatakan pembentukan watak manusia atau oknum 3 unsur. Pertama adalah rasio, kedua adalah emosi, ketiga adalah nafsu. Semua. Pertama rasio, kedua emosi, ketiga nafsu. Lalu ini bukan Alkitab ya, ini Plato. Lalu Plato mengatakan rasio memang di tempat paling tinggi, sedangkan emosi di tempat yang di tengah, sedangkan nafsu di tempat yang bawah. Dan rasio ini adalah intelek, emosi adalah mengenai cinta kasih, dan nafsu itu adalah kemauan. Maka otak mewakili rasio dan logika, jantung mewakili cinta kasih dan emosi, pinggang mewakili nafsu, kemauan dan seks. Lalu dia mengatakan, semua dengar baik-baik, jikalau seseorang hidup berdasarkan yang berada di bawah, orang itu orang rendah. Tetapi jikalau seksnya dan nafsunya bisa dikendalikan dengan baik dengan cinta kasih di dalam jantungnya, orang itu lebih tinggi. Dan masih kurang jikalau seksnya dikuasai oleh cintanya dan cintanya dikuasai oleh rasionya yang berbijak, orang itu paling tinggi. Baik enggak? Bagus enggak? Jawab, bagus enggak? Jadi seorang yang ini kuasa ini kuasa ini, dan ini kuasa kaki. Engkau kemana? Saya ke tempat pelacuran. Kenapa? Karena diminta oleh seksku. Kenapa engkau ke sana? Karena tidak dikuasai oleh emosi. Kenapa? Karena tidak mengetahui apa itu kebenaran. Pasti kata. Jadi your doing, your action controlled by your sex. Your sex controlled by your wrong emotion, and your emotion controlled by no wisdom in your brain. Itu salah semua, saudara-saudara. Maka orang Greka klasik mengatakan, biarlah rasiomu yang berbijaksana menguasai akan cinta kasihmu, dan cinta kasihmu menguasai akan nafsumu, nafsumu menguasai akan kelakuanmu. Baik tidak? Jawab, baik tidak? Tidak. Sudah kepancing kamu. Kenapa tidak baik? Karena kalimat terakhir yang paling dasar, the basic question is not answer. Apa itu? Who control your brain? Who control your logicalization? Who control your reasonability? Who control your reasoning power? Inilah yang menjadi jawaban Alkitab. Saudara-saudara, di dalam seluruh dunia tidak ada lagi, nothing is higher than the revelation of God. Hanya firman Tuhan memberikan jawaban. Saudara-saudara, Roh Kudus dengan kebenaran Alkitab menguasai pikiranmu. Baru pikiranmu yang takluk kepada kebenaran menguasai emosimu. Lalu emosi yang dikuasai oleh Roh Kudus menguasai akan nafsumu. Baru seluruh hidup itu beres. Amin. How wonderful, how great, how profound, how superb is our Christian faith. Iman Kristen begitu hebat, begitu tinggi. Siapa boleh mengatakan saya tidak perlu firman Tuhan? Saudara-saudara, setan yang mengajar engkau, yang berkata, saya sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh Kudus yang suruh engkau dibiuskan, tertawa bahah-bahah seperti Toronto Blessing, yang tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi mentaat kepada firman Tuhan, taat kepada satu tahayul. Saya sudah ada Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus versi semacam itu tidak membawa gereja kepada firman, kepada doktrin, justru membawa gereja kepada satu pengalaman yang membuang Alkitab? Itu tipuan setan. Itu sesuatu penyelewengan yang bikin gereja lemah. Saudara-saudara, jika filsafat manusia sudah mengerti satu jalur yang baik, kurang satu link, kurang satu bobot yang tertinggi. Mereka tahu pikiran sehat penting. Pikiran sehat menguasai emosi, emosi menguasai akan seks, seks menguasai akan hidupmu dengan segala kelakuan yang dikuasai bijaksana. Tetapi siapa menguasai otak? Alkitab mengatakan firman Tuhan. Tetapi dengan gerakan Toronto Blessing yang dikatakan kepenuhan Roh Kudus, otaknya tidak dipakai, kitab suci tidak dipakai, yang dipakai pengalaman. Saya sudah mendapatkan Roh Kudus. Bukan itu satu hal yang begitu bahaya adanya.